Salam berjumpa kembali, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama kembali mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4. Hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang dilakukan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil pada hari ini, Penginjil Lukas menekankan hidup doa atau hal berdoa. Jadi peristiwa ini diawali oleh Tuhan yang sedang berdoa di salah satu tempat. Jadi Tuhan itu berdoa ya. Itu Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu berdoa. Pertanyaan kita, mengapa Tuhan itu harus berdoa? Tentu Yesus di sini ketika dia datang ke dalam dunia, dia tetap melakukan kontak dengan Bapanya. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh Yesus itu adalah berdoa terus menerus. Jadi dia mempersiapkan waktu, tempat yang hening, atau mencari tempat yang hening lalu berdoa kepada Bapanya. Entah apalah isi doa, yang terpenting bahwa Tuhan ditunjukkan oleh Injil, penginjil sinoptik, bahwa dia selalu berdoa kepada Bapanya, membangun sebuah relasi yang terus menerus, sehingga apa yang menjadi misi Yesus itu bisa tidak berjalan dalam kesendirian, tetapi senantiasa berada dalam kesepakatan ilahi, atau tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri. Lalu kemudian ternyata doa itu dibutuhkan oleh para murid ya. Sehingga setelah Yesus berdoa, atau mungkin para murid itu melihat Yesus itu berdoa, maka dia pun mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, ajarilah kami berdoa, sama seperti Yohanes Pembaptis mengajari murid-muridnya berdoa." Ya tentu di sini ya ada kerinduan dari dalam diri para murid itu ya, untuk mau juga diajari berdoa. Bagaimana seharusnya kami berdoa? Karena memang mungkin saja ya kita memahami para murid itu belum tahu juga bagaimana berdoa yang baik, atau berdoa yang memang menunjukkan sebuah kedekatan atau relasi yang dekat antara Allah dengan mereka. Jadi di sini Yesus tidak bertele-tele menjelaskan doa itu seperti apa, tetapi dia langsung mengajarkan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Jadi dalam doa Bapa kami itu, kita tadi mendengarkan pada bagian pertama dikatakan oleh Tuhan atau diajari oleh Tuhan kepada murid-muridnya, "Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan." Artinya di sini bagian dari awal dari doa Bapa kami ini itu kita memuji Allah. Dikuduskanlah namamu. Ya, Bapa, dikuduskanlah namamu. Kita memuji, memuliakan Allah. Datanglah kerajaanmu. Bahwa kerajaan Allah itu kita mohon agar ada di dalam dunia ini. Intinya bahwa bagian ini mengedepankan bahwa doa Bapa kami itu kita diajak atau dibawa pada semangat hati kita untuk memuji Allah, memuliakan Allah, dan sekiranya kemuliaan Allah yang ada di surga itu bisa juga dialami oleh manusia di dalam
dunia ini. Lalu kemudian yang berikutnya ada sebuah permohonan dari pihak manusia ya, terhadap usaha manusia. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Perjuangan kita manusia di dunia ini, kita memohon berkat Tuhan. Dan yang paling akhir adalah kita memohon pengampunan dari Allah. Ampunilah kami akan dosa kami sebagaimana kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Ya, toh? Jadi kita memohon pengampunan dari Tuhan sebagaimana kita juga mengampuni sesama kita. Jadi di sini Tuhan mengajak kita untuk saling mengampuni agar Allah juga itu bisa mengampuni kita. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita memohon agar kelak nanti setelah beralih dari dunia ini, kita tidak masuk ke dalam dunia pencobaan atau yang membawa kita ke dalam pencobaan yang membuat kita masuk ke dalam situasi kegelapan ya. Dan tentunya di sini kita memohon Tuhan itu agar Dia itu bisa menyertai kita, agar senantiasa kita bisa melihat terang dan dijauhkan dari segala macam pencobaan. Jadi singkatnya bahwa doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan itu mengandung unsur pujian kepada Allah, dan yang kedua adalah ungkapan hati kita manusia, permohonan atas apa yang kita lakukan mendapat berkat dari Allah, dan juga kita memohon pengampunan darinya serta memohon agar kita dijauhkan dari segala macam pencobaan. Dengan demikian teman-teman doa Bapa kami itu ya doa yang memang yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri dan mengandung makna yang padat, yang dalam ya. Kalau kita mendoakan doa Bapa kami itu dengan tulus, dengan hati kita, tentu kita akan merasakan ada sebuah kedekatan antara kita dengan Bapa, atau ada sebuah suasana kedekatan antara kita dengan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama, dan seterusnya. Jadi doa itu kalau diungkapkan dengan tulus, dengan pelan, dan dengan keheningan hati, tentu kita akan merasakan ada sesuatu yang baru, ada suasana baru, ada suasana di mana kita mengalami kedekatan dengan Bapa itu. Nah, jadi kita percaya bahwa doa Bapa kami itu ya bukan doa sembarangan ya, atau bukan doa yang bertele-tele ya, tapi doa memang yang padat sekali isinya dan menyangkut ada sebuah sifatnya itu relasional ya, antara Bapa dengan manusia, atau antara Allah dengan manusia. Allah itu tidak jauh dari kita, tapi kita merasa dekat. Tentu di sini harus disertai dengan kesadaran iman ya. Kalau itu ada, kita akan menyadari doa Bapa kami yang kita ucapkan itu bermakna untuk kita. Tanpa itu ya mungkin kita samar-samar mengalami doa itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mungkin poin penting juga yang kita dapatkan dari hal ini adalah doa itu ternyata harus menjadi sebuah kerinduan bagi umat beriman ya. Sebagaimana Tuhan membangun doa atau sikap doanya dengan Bapanya itu untuk menciptakan relasi yang tak terputus dengan Bapanya. Demikian pun kita. Jadi doa itu bukan sebuah kegiatan rutinitas, tetapi ada lebih pada sebuah kerinduan hati kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, dengan Bapa. Dan juga doa itu kita menimba kekuatan baru, serta menimba harapan, meneguhkan harapan kita akan kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam usaha kita, dan dalam berbagai tantangan hidup ya. Jadi itulah inti sebuah doa, kerinduan pertama-tama dari hati kita untuk menghadirkan Allah, atau untuk membangun relasi, membangun komunikasi dengan Allah ya. Atau mungkin lebih tepatnya bahwa di sana kita bergumul ya dengan Allah. Jadi memang doa itu kedengarannya sangat sepele, tetapi kalau kita masuk dalam suasananya, kita itu sedang berada dalam sebuah lingkaran kita dengan Allah sendiri. Di sana kita bisa menyampaikan apa saja, kita memohon apa saja dari Allah kita.
Yang terpenting adalah ada sebuah kesadaran iman bahwa kita sedang berelasi dengan Allah yang kita yakini. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan tentunya juga adalah semangat doa kita. Semoga. Amin.